Indra ya, siap Mbak Sumarni, oke sehat selalu ya. Oke, teman-teman semuanya, lama kita nggak ketemu. Wah, dari pagi ya. Semoga teman-teman sehat selalu semuanya ya. Dan semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Siap ya, Mbak Tias ya, Mbak Frida, Assalamualaikum Mbak Rina ya. Oke, siap Mbak Dasini ya. Oke, siap Mbak Zia Hisma ya. Oke, Mbak Endah, Mbak Iin ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya di sana ya. Oke, kita mulai ya. Oke, gimana malam ini? Apakah semuanya sehat? Oke, aman ya. Oke, siap Mbak Yuni ya. Oke, puasa yaumul bid boleh. Ntar aku jawab ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, kapan puasa yaumul bid? Teman-teman fokus aja dulu dengan puasa Tasu'a dan Asyura, lebih kurang 4 hari lagi ya. Ini 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 itu puasa Tasu'a, 25 itu puasa Asyura ya. Nah, kita fokus dulu. Nanti 28, 29, 30 kita berpuasa Yaumul Bid ya. Oke, fokus dulu ke situ ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Fokus, catat di pintu kamarnya. Barangkali nggak ketemu aku lagi di live. Oke, 24, 25 Juni puasa Tasu'a dan Asyura. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke aman ya. Sama-sama ya guys. Oke. Oke, clear ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, jika apakah mengamalkan sholawat nariyah adalah syirik? Enggak. Sholawat nariyah itu isinya puji-pujian kepada baginda Nabi. Memang kalau kita baca terjemahan bahasa Indonesianya, dia terkesan sangat berlebihan kepada Rasulullah. Tapi kalau orang ngerti bahasa Arab, dia akan ngerti bahwa teks daripada sholawat nariyah itu dia tidak seperti yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu boleh aja, nggak masalah ya. Jadi dia itu terlalu memuji baginda Nabi. Puasa nazar didahulukan dulu daripada puasa Tasu'a dan Asyura. Kalau bisa nazarnya sekarang aja ya. Kalau bisa nazarnya sekarang aja, lalu kemudian teman-teman lanjut dengan Tasu'a dan Asyura. Kenapa setiap kita mau naik kelas, ujiannya rasanya berat? Kalau nggak ada ujian ya nggak bisa naik kelas. Emang bisa naik kelas kalau nggak ujian waktu SD? Emang bisa nggak naik kelas kalau nggak ujian waktu SMP? Emang bisa naik jabatan kalau nggak ada tes penyetaraan jabatan? Nah gitu ya guys, clear ya teman-teman ya. Jadi memang seperti itulah ujian ya, dihadapi aja. Dan biasanya ujian itu kita mampu lalui karena setiap ujian itu udah ditakar ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Wanita yang sedekah datang bulan, bolehkah tetap melakukan sedekah subuh? Boleh. Wanita yang datang bulan, dia masih sedekah subuh nggak apa-apa. Karena antara sedekah subuh dengan datang bulan itu dua bab yang berbeda. Teman-teman kalau datang bulan, kumpulkan aja di celengannya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, lalu kemudian teman-teman sedekahkan ya. Oke, kita lanjut ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, oke, di dalam arisan ada koperasi. Apakah minjam koperasi itu riba? Sebenarnya koperasi itu syirkah. Oke, sebenarnya koperasi itu adalah syirkah. Tetapi kadang-kadang ada koperasi itu yang dia itu seperti bank. Jadi ada denda kalau telat.
Kalau itu terjadi maka hukumnya nggak boleh ya. Ustazah, gimana caranya sholat taubat? Oke, sholat taubat itu adalah sholat seperti sholat biasa. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Kul nggak masalah. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya guys. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, clear ya. Kalau pakaian orang yang sudah meninggal itu disimpan atau dikasih ke orang? Jawabannya bebas saja ya. Sedekah subuh dikumpulin, nanti kirim ke mertua boleh? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Kalau Jumat berkah, kita kasih makanan di masjid tapi tidak cukup untuk semua jemaah, gimana? Nggak ada masalah ya. Oke, diatur aja, diatur aja. Kalau nggak usah nggak apa-apa, kasih ke tetangga aja ya. Ustazah, apa beda niat zikir dan doa? Kalau niat itu adalah melakukan sesuatu karena Allah. Contoh niat ya. Contoh niat misalnya adalah kayak gini. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 4 rakaat. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu niat, oke. Kemudian bedanya dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu zikir. Niat melakukan ibadah karena Allah. Kalau zikir adalah memuji Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah doa. Doa itu minta kepada Allah. Jadi zikir dulu baru doa. Oke? Zikir dulu baru doa. Zikir dulu baru doa. Niat melakukan sesuatu karena Allah. Zikir adalah memuji Allah. Kemudian doa adalah meminta kepada Allah. Oke, beda ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, bolehkah witir cuma 1 rakaat? Jawabannya adalah boleh ya. 1 rakaat boleh ya. Ustazah, oke, clear ya. Ya, sebentar ya. Ya, zikir dulu baru doa ya. Ustazah, sebentar ya guys. Kalau baca oke. Zikir dan doa semuanya boleh dalam hati. Niat kan boleh dalam hati. Niat sholat boleh dalam hati. Niat puasa boleh dalam hati. Niat tayamum boleh dalam hati. Niat sholat boleh dalam hati. Semuanya boleh dalam hati. Zikir juga boleh dalam hati. Niat doa juga boleh dalam hati. Nggak masalah. Oke, kita lanjut ya. Siap ya. Ustazah, kalau sedekah biar nggak timbul supaya ria. Ya sedekah disembunyikan, jangan didengarkan ke orang ya gitu ya guys. Ustazah, oke, kita lanjut ya. Koperasi itu jasanya 10%. 10% jasa itu apakah untuk anggota koperasi atau untuk orang ya. Kalau untuk anggota nggak masalah ya. Oke, clear ya guys. Ngeri juga tuh loh teman-teman ya. Ngeri juga tuh. Ya, ngeri juga tuh ya guys. Kalau 10% tuh tinggi ya guys. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebentar ya. Kita lanjut ya. Ustazah, oke bentar ya. Ya. Kalau sholawat duluan atau doa bebas aja ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak beli bahan buat masak berkah Jumat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke guys, teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Ustazah, oke bentar ya. Puasa Muharram sampai kapan? Puasa Muharram itu pada prinsipnya adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram ya. Contoh, puasa Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid, dan yang paling dekat puasa itu adalah puasa 24-25, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura ya. Puasa Tasu'a dan Asyura ya, yaitu 24-25 Juni, 9-10 Muharram. Oke. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh nggak dibagikan ke saudara? Boleh. Sedekah subuh boleh ke anak, boleh ke orang tua, boleh ke saudara, bebas ya. Ustazah, oke, sebentar ya.
Saya lagi batuk sampai terkencing-kencing. Terus gimana kalau lagi sholat? Mas harus ngebatalin terus? Jadi harus dibatalkan sampai Mbak bisa sholat dengan sempurna. Dan yang paling penting adalah kalau Mbak lagi batuk sampai terkencing-kencing itu, Mbak usahakan baca rukun sholatnya doang. Ya misalnya nih Al-Fatihahnya doang. Atau rukunya satu kali. Atau bacaan sujudnya satu kali. Jadi sholatnya dipercepat. Oke ya. Oke. Ustazah, sholat fajar itu samakah dengan qobliyah subuh? Sama aja. Fajar itu qobliyah subuh. Qobliyah subuh adalah fajar. Sama ya. Oke. Oke gitu ya guys. Nah aman ya. Ustazah. Bentar. Ini lari-lari kursornya guys. Kalau sedekah subuh untuk keperluan keluarga boleh nggak jadi masalah ya. Oke nggak ada masalah. Ustazah, oke, batas azan subuh gimana? Batas azan subuh, batas tahajud kali. Batas tahajud adalah sholat subuh ya. Tidak bisa dibahas Mbak Nahal. Oke, nggak nyambung nanti teman-teman kita. Oke, kita lanjut ya guys. Apa boleh saat kita tawaf kita pegang pintu Ka'bah? Nggak usah. Jadi gini, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Dan kita harus pastikan bahwa pundak kiri kita itu berada di samping Ka'bah. Kalau kita megang pintu Ka'bah, maka dada kita ke Ka'bah. Itu tawafnya batal. Jadi tawaf itu nggak boleh mundur dan pastikan bahwa pundak kiri kita itu ke arah Ka'bah. Kalau seandainya kita muter atau kita masuk Hijr Ismail, maka itu mutlak batal ya. Jadi jangan ya, tawaf-tawaf aja dulu Mbak ya. Ustazah, kayak clear ya. Kalau ngaji di rumah ndak pakai kerudung gimana? Ngaji pakai kerudung walaupun sambil baring. Ada dalil shollu qa'iman, ada dalil yang bunyinya alladzina dzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Oke. Mau bikin 1 tahun ibu saya, tapi buat makanannya saya gadai emas dulu. Nggak usah Mbak, nggak usah ya. Sedekah itu jangan sampai menggadai. Karena menggadai wajib membayar. Sementara sedekahnya menggadai wajib membayar. Sementara sedekahnya itu hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai kita menggantikan yang sunnah dengan yang wajib itu berbahaya. Oke, apa benar sholat fajar sebelum azan subuh? Fajar itu adalah qobliyah subuh dan seterusnya. Ustazah, kalau sholat taubat waktunya kapan? Sholat taubat itu adalah jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Sholat taubat itu adalah jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau sholat tahajud baca ayat kursi boleh nggak? Boleh. Tahajud baca ayat kursi tidak ada masalah ya guys. Karena ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran ya. Ustazah nggak teguran sama suami gimana berdosa. Nggak teguran melewati hari Senin dan Kamis maka catatan amal kebaikan kita akan dibawa kepada Allah ya. Oke, akan dibawa kepada Allah Azza wa Jalla ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, tidak akan dibawa ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, kalau tayamum niatnya gimana? Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil air, ambil tangannya, tempelkan ke dinding lalu basuh mukanya sekali saja. Oke. Ambil lagi tangan kanannya, lalu kemudian ini tangan kiriku, ini tangan kananku, tangan kiri ke tangan kanan, gini, terus sampai ke bawah, oke, terus sampai ke ujung, udah gitu aja. Tayamum hanya muka dengan tangan, tayamum nggak pakai kumur-kumur, oke, langsung aja, ya.
Oke ya, sama Mbak Arminotor, tetap berdosa, tidak bersapaan siapapun yang salah. Makanya yang tidak salah memaafkan, yang salah meminta maaf. Oke. Ustazah, oke. Nah, clear ya. Hmm, but, Ustazah, memutus silaturahmi dengan sahabat yang murtad apakah dosa? Kalau dia murtad, itu urusan dia dengan Allah. Maka tugas kita tidak usah diputuskan silaturahmi. Kecuali kalau dia selalu menyakiti hati kita, ya. Dia selalu saja menyakiti hati kita, ya. Jadi itu adalah bagian daripada kesalahan. Umar bin Khattab pernah berkata, se, se, em, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau, karena itu akan selalu membuat engkau terluka dan dia selalu berdosa. So, boleh ditinggalkan. Tapi kalau dia murtad, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Habis sholat isya, sholat sunnah, terus langsung witir boleh. Isya, ba'diyah isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali saja. Ustazah, oke. Dosakah bila kita punya masa lalu yang kurang baik, kita tidak jujur pada suami? Tidak boleh jujur. Ada 3 aib yang wajib kita jaga. Pertama, aib kita wajib kita jaga. Yang kedua, aib orang yang meninggal wajib kita jaga. Yang ketiga adalah aib orang lain. Jadi kalau kita punya aib masa lalu, kita tidak boleh sampaikan kepada siapapun. Kalaupun akhirnya suami tahu, suami tidak boleh marah. Kenapa? Karena kalau kita punya aib masa lalu, itu tidak ada salahnya. Semua orang punya kesalahan. Jadi gini, ketika ini ada kejadian, ketika seorang suami terbukalah aib masa lalu istrinya. Lalu dia marah, lalu dia nelpon saya. Nah, masa laluku diketahui oleh suamiku. Lalu dia pergi dari rumah. Saya bilang biarin aja. Karena dia nggak ada masalah dengan kamu. Dia hanya punya masalah dengan pikirannya saja. Jadi Allah saja Maha Pengampun. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang mempermasalahkan masa lalu kita, dia tidak punya masalah dengan kita. Dia hanya punya masalah dengan pikirannya sendiri. Oke, gitu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Kita lanjut ya guys. Oke. Oke, aman ya. Jadi tidak boleh kita kasih tahu, oh ini masa lalu saya begini, masa lalu saya begini, nggak boleh. Oke ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Kalau sholat tasbih malam berapa rokaat? Malam tetap 4 rokaat. Ya, tetap 4 rokaat ya. Cuman dua ya. Batas sholat isya kapan? Batas sholat isya adalah azan subuh. Ya, selagi masih belum azan subuh masih bisa melakukan sholat isya. Tapi jangan dilalaikan banget. Ustazah, oke gitu ya. Saya mimpi itu abaikan aja Mbak. Kalau mimpinya mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah, 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 lalu jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Ya, tapi kalau mimpinya mimpi baik, segera ceritakan. Teman-teman tidak perlu merisaukan mimpi. Yang perlu teman-teman lakukan adalah ketika ada mimpi, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kalau mimpi ibu yang buruk, ya doakan dia. Kalau mimpi anak buruk, doakan dia ya. Oke. Suaranya mengecil, suaranya mengecil. Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih. Suara aman kan? Mikrofon aman guys. Mikrofon aman teman-teman, aman ya. Oke, kalau aman kita lanjutkan ya. Ustazah, oke clear ya, aman ya. Oke, sudah aman ya guys, aman ya. Sebentar ya. Ustazah, oke, bolehkah berhubungan dengan mantan soal anak? Boleh, nggak jadi masalah. Berhubungan dengan mantan soal anak nggak masalah. Yang penting atau kalau mau rujuk boleh. Yang penting jangan jinsiah aja sih ya.
Kita lanjut ya guys. Ustazah, oke. Bolehkah memasang foto di rumah? Foto itu boleh ya. Foto itu boleh Mbak, karena foto itu adalah bagian daripada teknologi. Jadi hukumnya boleh ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke, jangan apa, jadi kalau berhubungan dengan mantan jangan jins ya, kecuali mau rujuk ya. "Udah makan belum Bang? Udah sehat belum Bang? Jangan lupa diminum ya air putihnya." Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau soal anak, ya soal anak saja, jangan sampai pacaran lagi, kecuali kalau teman-teman dalam kondisi pengen rujuk ya. Oke, clear ya guys. Ustazah, oke, clear ya. Apakah saya berdosa karena memblokir nomor HP anakku? Anakku sudah punya suami. Kenapa Mbak blokir nomor anak Mbak? Masalahnya apa? Oke, komunikasi soal anak saja bagus sih, nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah niat zakat mal tapi uangnya dipakai buat sedekah? Wah, berarti zakat malnya jadi nggak dibayar. Ya tidak bisa menghilangkan tidak bisa menghilangkan beban beban zakat ya. Jadi kalau uang zakat tuh dipakai zakat aja, jangan dipakai sedekah. Ya, nanti zakatnya tetap belum dibayar berarti. Oke ya, kita lanjut ya guys. Ustazah, oke, clear ya. Oke. Eh, bentar ya. Bacaan ayat pendek dalam sholat tasbih bebas aja ya. Oke. Kalau bacaan-bacaan wudhu atau mandi junub di toilet boleh diucap dalam hati? Boleh. Jadi kalau kita di dalam kamar mandi kan kita baca niat mandi junub. Masuk WC baca doa. Keluar WC baca doa. Mau wudhu baca doa. Mau cebok baca doa. Nah itu doa-doanya itu di dalam hati. Tutup bibirnya. Atau di kamar mandi azan, ya jawab azan, doa di dalam hati. Sementara kalau teman-teman sholat, ya itu teman-teman boleh dalam kondisi bisik-bisik. Sholat nggak boleh gini, nggak boleh. Sholat itu harus bersuara sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Sementara kalau kita baca Quran, usahakan keluar suara supaya tepat makharijul hurufnya. Yang mana ha, yang mana kho, yang mana dha dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, clear ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Zah, mana yang apakah sholat tahajud harus ditutup dengan sholat witir? Nggak harus. Cuman witir itu hukumnya sunnah muakkad. Sayang kalau nggak dilakukan. Kalau teman-teman sholat tahajud dan witirnya udah deket-deket azan subuh, maka lebih bagus teman-teman witir aja daripada tahajud. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara tahajud itu sunnah biasa. Jadi kalau udah deket-deket azan subuh lebih bagus teman-teman tahajud aja. Witir aja walaupun nggak tahajud ya. Oke, clear ya guys. Ustazah, oke. Sebentar ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke, aman Mbak Yunita. Fokus belajar aja ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah 4 bulan suami nggak ngasih nafkah. Bentar ya. Suami 4 bulan nggak ngasih nafkah, kalau istrinya nggak ridho, maka suaminya berdosa. Tapi kalau istrinya ridho, maka suaminya tidak berdosa. Tapi apakah ketika suami tidak menafkahi, dia udah jatuh talak? Jawabannya belum. Karena talak itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad ya. Jadi hanya itu yang menyebabkan talak ya guys. Selebihnya tidak jatuh talak ya. Oke, selebihnya tidak jatuh talak ya. Oke, gitu ya. Oke, aman ya guys. Ustazah kalau lagi pengen pegang Ka'bah saat umroh gimana? Setelah umroh Mbak,
Mbak selesai umroh hari ini, besok Mbak datang aja ke masjid, lalu kemudian cium Ka'bah. Tapi tidak boleh saat umroh ya. Kita lanjut ya. Oke guys ya, oke ya. Ustazah, orang tua sering ngambil barang tanpa izin. Gimana Zah? Kasih tahu karena itu berdosa ya. Ustazah, jualan kalau untungnya bagi dua dari modal, apakah riba? Jualan kalau untungnya bagi dua dari modal, apakah riba? Tidak riba ya. Kalau istri selingkuh, apa wajib suami ngasih nafkah? Wajib. Sebagaimana suami selingkuh, apa istri wajib melayani berhubungan badan? Wajib. Makanya ketika seorang suami selingkuh, istrinya tidak melayani, istrinya tetap berdosa. Makanya kalau istrinya udah nggak mau melayani, lebih bagus pisah aja daripada terus berdosa. Istri selingkuh, suami apakah wajib menafkahi? Wajib. Kalau nggak mau menafkahi daripada suami selalu berdosa, lebih baik pisah aja. Paham nggak? Teman-teman nyakitin aku nyakitin balik, aku juga berdosa. Ada orang marah ke aku juga marah balik, aku juga berdosa. Maka ketika suami selingkuh, istri tidak mau melayani, istri juga berdosa. Nah, paham? Jadi tidak bisa kesalahan orang membuat kita menjadi gampang melakukan dosa. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada temanku curhat, "Nel, suamiku selingkuh, nyakitin terus, aku udah nggak bisa melayani, aku udah nggak bisa baik, aku udah nggak bisa menjalankan fungsiku sebagai istri, apakah aku berdosa?" Dosa. Walaupun suamiku selingkuh, walaupun suamiku jahat, walaupun dia nggak perhatian, jadi cuma dua pilihan kamu, bertahan dan layani atau pisah. Nah, karena kalau tidak dilayani berdosa terus. Nah, kecuali kalau suaminya ridho. Paham? Nah, Ustazah, oke, clear ya? Oke, ada doa khusus untuk orang yang meninggal kalau mau sedekah? Oke, kalau mau sedekah doanya Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Oke, kecuali kalau pasangannya ridho, ya itu beda. Nggak ada masalah apa-apa, kalau pasangannya ridho ya nggak ada masalah guys, paham ya teman-teman ya? Oke, gitu ya guys, udah kita lanjut ya. Ustazah, oke sebentar ya. Batas sholat maghrib sampai cuaca gelap ya, suasana gelap ya. Ustazah, oke, doa buat anak yang sakit demam. Lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat satu dua dia kayak sholat subuh aja. Lalu doakan ya. Ustazah, kalau wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya gimana? Nggak ada masalah sih wudhu di kamar mandi yang ada WC nggak ada masalah. Yang penting kan kita nggak kena najisnya ya. Oke ya guys. Ustazah, oke kita lanjut ya. Bisakah sedekah mukena ke masjid? Bisa. Itu namanya amal jariah ya. Sedekah mukena di masjid ya itu adalah amal jariah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, doa menagih hutang. Alamak Jang, nggak tahu aku doa nagih hutang. Nggak pernah aku nagih hutang ke orang. Kalau doa bayar hutang baru hafal kemarin. Ya, nanti buka buku Majmu' Syarif ya. Oke ya guys. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ustazah, sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir boleh berurutan nggak? Tahajud, taubat, witir boleh berurutan ya, nggak jadi masalah. Teman-teman tungguin aku 27 tahun ya. Oke, bentar ya. 27 tahun ya guys. Bentar ya.
Halo guys, udah 27 tahun belum? Bah. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, membeli hewan kurban dari hasil berhutang gimana? Aku nggak nyaranin berkurban dengan berhutang. Karena kurban itu sunnah, dia tidak wajib. Jadi kalau teman-teman tidak mau, ya tidak sanggup, ya tidak usah berhutang ya guys. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, kalau sedekah subuh kita pinjam dulu, nggak usah dipinjam dulu. Sedekah subuh itu kalau nggak jadi sedekah ya berarti teman-teman dapat pahala niat doang. Contoh, misalnya aku kumpulin nih uang sedekah subuh, udah sampai 30 hari ini atau udah sampai 200.000. Tahu-tahu aku pakai tuh uangnya, ya kan? Aku pakai uang sedekah subuh itu aku tidak jadi gunakan. Ya maka aku cuman aku cuman dapat pahala niat doang ya. Aku tidak dapat pahala sedekah subuhnya, cuman dapat pahala niat doang. Siap Mbak Oma ya. Oke, Ustazah, oke clear ya. Kalau umroh nyicil nggak apa-apa. Yang penting jangan umroh nyicil nggak apa-apa. Yang penting jangan cicilan riba. Benarkah sholat witir setelah sholat isya boleh? Boleh. Isya, ba'diyah isya, witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, oke, clear ya teman-teman ya. Semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Bolehkah sholat ba'diyah isya bareng tahajud? Karena mau sholat ba'diyah isya, anak rewel. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Kalau sholat ba'diyah atau qobliyah itu dia harus senada dengan sholatnya. Jadi kalau sholat tahajudnya jam 10, qobliyah dan ba'diyahnya jam 10 ya. Oke, kalau sholat zuhurnya jam setengah 2, qobliyah dan ba'diyahnya harus setengah 2. Nggak bisa zuhurnya 12.30, ba'diyahnya jam 2. Atau isanya jam 10, ba'diyahnya jam 3. Itu nggak bisa. Paham? Jadi dia harus senada ya. Dia harus senada ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ustazah, oke clear ya. Kalau mengerjakan sholat tahajud cuma 2 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, cuma 2 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, aku kesini karena madu, tolonglah ya. Kesini kesini karena madu. Aku harus membuktikan kalau aku lebih menarik dibanding madu. Alamak Jang, ya. Madu jam 7.30 ya. Oke. Mak, orang nih kesini karena madu, Mak. Bukan karena aku bilang mamaku. Ya aku udah dewasa pun dari tadi. Oke. Batas asar jam berapa? Batas asar itu adalah saat matahari sudah mulai merah. Itu udah nggak ada lagi sholat asar ya. Oke, gitu ya guys. Siapa yang sakit Mbak? Mbak nyari madu kah? Boleh ya. Jam 7.30 nanti aku spill madunya ya guys. Oke. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana. Ustazah kalau marah cantik. Nyari lawan. Ustazah, oke, kalau suami nikah siri dan pisah ranjang, orang nih gaya-gaya kali pisah ranjang dengan saya sebagai istri tua, apakah berdosa? Ibu ridho nggak pisah ranjang? Kalau ibu ridho aman, kalau ibu nggak ridho bahaya ya. Oke. Clear ya teman-teman ya. Oke, tahajud dimulai dari jam berapa? Jadi tahajud itu terpapar waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Nah tahajud yang sementara malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Jadi afdolnya tahajud itu adalah jam 2 malam, oke, sampai azan subuh. Ustazah madunya boleh ya. Teman-teman yang mau madunya,
harus fokus ya. Kita punya 2 madu guys, dan kedua madu ini best seller di akun kita. Sudah terco ratusan kilo setiap harinya dalam 3 tahun dan sudah terco ratusan ton ya. Jadi kalau teman-teman mau madunya, kita ada promo beli 2 lebih murah. Jadi misalnya nih caranya gini ya, aku jelasin dulu nih madu akasia. Madu akasia misalnya diabetes, hipertensi, kolesterol gitu ya, asam urat, asam lambung, wabarakatuh. Oke Mbak Nur Aini ya, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Syafrizal, Mbak Frida, Mbak Sari ya. Oke siap Mbak Dasini ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Ya Mbak Lutfi, Mbak Soleha, Mbak Caci ya. Oke guys, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, siap Mbak Caci ya, siap Mbak Seli ya, Mbak Misla. Oke, teman-teman yang mau ditanyakan boleh tanyakan aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke ya, aku mulai ya guys. Bismillah ya. Oke ya, siap Mbak Dewinta ya, Mbak Ocha. Kita mulai ya. Bismillah. Boleh ya guys, kita mulai ya karena kita mau kajian. Hahaha. Ya, kita mulai ya. Bismillah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, qobliyah subuh sama dengan fajar enggak? Sama saja. Ada dalil rokaatanil fajar khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dikerjakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Oke. Ya, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, itulah sholat fajar. Nanti 1,5 jam dari azan subuh, ada namanya sholat sunat syuruk ya. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lalu kemudian 2,5 jam dari azan subuh, ada yang namanya sholat duha ya. Oke gitu ya. Sholat duha ya 2,5 jam dari azan subuh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke siap ya. Semoga live lancar. Siap ya. Oke aman ya guys. Nah Ustazah kalau sholat hajat lebih dari 1 kali boleh. Boleh banget nggak ada masalah. Sholat hajat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya setiap harinya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat setiap hari ya. Sama dengan sholat taubat juga minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat setiap harinya ya. Oke, setiap hari seperti itu ya. Jadi habis duha sholat taubat, nanti siang sholat taubat lagi, kemudian malam sholat taubat lagi boleh. Ustazah, bolehkah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam? Boleh saja, tetapi niatnya jangan tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3, 4 baca ayat pendek ya. Oke. Saya bertanya tapi takut nggak terjawab. Siap Mbak Civi ya. Ustazah, aku pernah haid sampai 3 bulan. Tapi kalau aku nggak sholat karena ragu-ragu. Gimana Zah? Ya berdosa. Ya Mbak tidak boleh meninggalkan sholat ya. Jadi sholat itu macam kita punya waktu istihadah itu cuma 15 hari ya. Hari ke-15, 16, 17, 18 itu bukan istihadah lagi. Itu adalah istihadah. Jadi boleh mandi di hari ke-15, 16, 17, 18 ya. Oke, jadi harusnya mandi di hari ke-15 dan sholat di hari ke-16. Termasuk puasa juga boleh ya.
Oke, Ustazah, kalau habis subuh sama asar boleh nggak melakukan kodo? Kalau ingat jumlahnya saja, boleh ya. Ustazah, bolehkah kita membaca Yasin di ke kuburan ibu? Boleh saja, tapi aku pikir kalau Yasin itu kelamaan sih guys. Karena kalau Yasin itu boleh dibaca dari rumah sih, nggak harus ke kuburan ya teman-teman ya. Oke, sholawat banyak mana yang lebih utama? Ya, semua bagus. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan tujuan ya. Sholawat tibil kulut untuk menyembuhkan. Sholawat ashgili dijauhkan dari orang zalim ya. Coba baca dulu artinya, cari yang cocok dan baca untuk teman-teman semuanya. Sholat qobliyah sama dengan sholat fajar, sama ada dalil rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kalau minum obat pas azan subuh gimana? Tidak bisa puasa. Jadi kalau azan udah nggak boleh ngapa-ngapain ya. Ustazah, oke gitu ya. Jumat lebih baik tahlil atau al-kafi? Kerjakan aja kedua-duanya ya, nggak ada masalah. Ya, coba rutinkan dulu al-kafi, kalau udah rutin tambah dengan tahlil ya. Sholat jamaah apa hanya 3 hari, maksimal boleh 7 hari. Oke gitu ya guys. Kodo sholat boleh Mbak Susi kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat segera bertaubat saja. Khusus di bulan Muharram menjantuni anak yatim apa harus tanggal 10? Enggak. Sekarang juga boleh cari anak yatim dan santuni anak yatim itu ya. Ustazah, apa boleh cabutin rambut yang ada di kuburan? Oh, rumput yang ada di kuburan. Cabut aja rumput yang ada di kuburan itu, cabut aja rumput yang ada di kuburan itu yang sifatnya adalah ilalang ya, lumpur-lumpur liar ya. Oke, Ustazah, pas sholat sambil duduk, apakah ditambah sholat sunnah sambil duduk? Boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ada dalil, shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fakoidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa'ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh aja sholat sambil duduk ya. Ustazah, kalau nggak ingat sholat wajib yang selama ini kita tinggalkan, nggak bisa kodo mbak. Jadi kodo itu nggak bisa sembarangan. Suatu ketika seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam asyara sanatal madi. Saya masuk Islam 10 tahun yang lalu, walam masiyah walam ma'asum. Saya tidak berpuasa dan saya tidak sholat. Maka Rasulullah berkata, ahakul yakin asyara sanatal madi. Yakin kau jumlahnya 10 tahun, yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun, yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun, yakin ya Rasul. Rasulullah sampai nanya 3 kali. Kalau yakin berapa jumlah yang ditinggalkan boleh diganti ya. Kalau nggak yakin ya sekedar bertaubat saja. Ini adalah dalil supaya kita tidak terlalu meremehkan sholat kita. Kalau teman-teman nggak pernah sholat dari dulu ya dihitung saja. Berarti kan yakin tuh. Pokoknya dari balik nggak pernah saya tinggalkan, nggak pernah saya kerjakan sampai sekarang, dia bisa dihitung ya. Oke. Ustazah, doa di sujud terakhir boleh di dalam hati, kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan kalau berbisik. Ustazah, boleh nggak jual cincin pernikahan suami sudah meninggal buat bayar hutang? Boleh. Anak yatim yang disantuni usia maksimal berapa? Yang perempuan sampai haid, yang laki-laki sampai dia mimpi basah. Tapi walaupun demikian, silahkan santuni aja, nggak usah banyak pikir mbak. Yang insya Allah menyantuninya tetap dapat pahala sunnah. Ustazah, sholat witir maksimal berapa rakaat? Per salam berapa rakaat? Sholat witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau sholat witir ditinggal setelah sholat subuh, apa boleh dikodo? Nggak boleh ya. Witir aja dikodo. Oke, jawabannya nggak ada kodo-kodo witir ya. Kalau nggak sholat witir ya udah abaikan ya. Witir itu adalah sunnah muakkad. Jadi witir itu hukumnya bagus banget. Kalau teman-teman nggak sholat tahajud, lebih yang penting teman-teman witir. Yang penting teman-teman witir walaupun teman-teman nggak tahajud nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, bolehkah bacaan ruku dan sujud cuman 1 kali? Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Tapi Imam Hanafi mengatakan bacaan ruku dan sujud minimal 3 kali. Tapi keduanya sepakat lebih dari 3 kali saat sholat berjemaah sendiri bagus. Tapi saat sholat berjemaah hanya boleh maksimal 3 kali ya. Oke, Ustazah, witir setelah sholat duha boleh nggak? Boleh. Witir setelah sholat duha.
Witir setelah duha zah. Witir setelah duha. Pak Lutfi, lu kenapa mbak? Kok witir setelah duha lu? Oke. Mbak Lutfi, bercanda aja nih. Oke ya guys. Nah, oke kita lanjut ya. Oke ya, kita lanjut ya guys. Ustazah, oke. Sholat duduk kakinya diluruskan ke depan boleh tidak? Boleh saja, nggak jadi masalah ya. Oke, ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa ya dia baring, kalau nggak bisa telentang ya. Oke, saya ikut kaget Zah. Siap, salah ketik mungkin dia itu guys. Ustazah, oke clear ya. Eh, Oke gitu ya guys ya. Oke. Ustazah, oke clear ya. Niat puasa telat boleh nggak? Kalau puasa sunnah boleh telat, nggak masalah. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Misalnya jam 9 pagi pengen sarapan, nggak sedap sarapan, tak pengen sarapan, teman-teman langsung pasang niat puasa sunnah saja misalnya lagi hari Senin dan Kamis itu boleh. Tapi kalau puasa ganti atau puasa wajib pasang niat sebelum azan subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum ya. Ustazah, oke kalau sholat subuh azan masih ada boleh nggak? Usahakan jawab azan dulu karena menjawab azan itu sunnah muakkad baru sholat ya. Ustazah saya baca Quran terbata-bata. Ada dalil al-mahirum bil Quran masafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Oke, ya, oke. Nah, walladzi yaqra'ul Qur'an dan siapa yang membaca Al-Qur'an wa tatakto dan terbata-bata membacanya wa huwa alaihi syakun lahu ajran maka dia dapatkan 2 pahala. Ya, yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Kayak gitu ya, guys. Bagaimana cara menanggapi fitnah dakwah di lingkungan warga? Contoh fitnah dakwah itu apa? Baru pertama aku dengar fitnah dakwah apa sih? Oke ya, kita lanjut ya. Oke, siap ya. Ustazah, oke fitnah dakwah itu apa Mbak maksudnya Mbak ya? Ustazah, oke. Waktu witir jam berapa sampai jam berapa? Witir itu dari habis Isya sampai azan subuh. Bentar. Witir itu dari habis Isya sampai azan subuh. Dan witir itu cuma boleh dilakukan 1 kali. Misalnya sholat Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu witir. Ya tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali saja ya guys. Gitu ya. Ustazah, contoh orang diangkat derajatnya setelah diberikan ujian itu seperti apa? Ya dia mendapatkan nikmat setelah ujian, itu maksudnya. Ya. Dia mendapatkan nikmat setelah ujian. Bentar ya guys, ditunggu 2 tahun ya. Bentar ya. Mbak, udah 2 tahun belum nunggunya? Nunggunya udah 2 tahun belum? Belum kan? Ditunggu ya 2 tahun. Oke, mana Ustazah? Oke ya guys, kita lanjut ya. Belum 2 tahun ya? Belum lah. Ya, 2 tahun cepet ya. Oke, kita lanjut ya guys. Oke, Ustazah, ya kita lanjut ya. Takziah di non muslim di persamayaman Cina, pendeta khutbah, aku ngobrol sama suami, dosa enggak? Yang penting jangan di lingkungan, yang penting dipastikan khutbah itu bukan syariatnya dia. Kalau itu syariatnya dia enggak boleh ya.
Ustazah difitnah, dibilang sok pintar dan dibilang mau merebut jabatan ketua majelis taklim. Oh, abaikan sajalah. Ya, abaikan saja, Mbak, ya. Jadi biar waktu yang membuktikan sebuah kebenaran ya. Ustazah, kalau dulu kecil belum diakikah, apakah dewasa boleh akikah? Kalau kecil belum akikah, kalau dewasa boleh akikah. Jadi batas mengakikahkan anak itu sampai anaknya balik. Kalau udah lewat balik, kewajiban orang tua sudah hilang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau anak ini mau mengakikahkan dirinya sendiri? Maka jawabannya adalah boleh, tapi kalau dibandingkan dengan kurban lebih bagus dia berkurban saja. Oke. Apakah suara aku jelas? Ustazah, gimana? Oke, sebentar ya. Mata kita lihat telunjuk saat tahiyat akhir, betul? Betul ya. Jadi kalau kita sholat, mata kita itu ke tempat sujud. Ya, matanya itu penglihatannya itu berpindah saat tasyahud. Nih, aku lihat ke tempat sujud, saat tasyahud aku pindah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ku letakkan lagi telunjukku, ku pindahkan lagi mataku ke tempat sujud. Bukan matanya sih dipindah, penglihatannya cuy. Kalau matanya sih di situ aja, matanya nggak usah dipindahin ke sini. Mana ceritanya? Bukan matanya sih, ya penglihatannya. Oke, gitu ya guys. Bolehkah witir satu rakaat saja? Boleh sih guys, witir satu rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Kalau matanya dipindah cemana itu? Oke ya guys. Nah, Ustazah kalau sholat tahajud sebaiknya dilakukan jam berapa? Jadi malam itu dibagi tiga. Sepertiga malam pertama habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi afdolnya tahajud itu adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Yaitu sepertiga malam terakhir. Tapi itu paling afdol ya. Kalaupun enggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, oke ya guys. Apakah Ustazah, oke, katanya kalau belum akikah nggak boleh kurban. Salah. Boleh saja kurban kalau belum akikah. Karena akikah itu tugas orang tua, sementara kurban itu adalah tugas kita ya. Gitu ya guys ya. Ustazah, kalau imam sahkah sholatnya kalau tidak membaca iftitah dan al-fatihah? Kalau sholat berjemaah, oh nggak apa-apa. Yang penting kita batas dari sholat berjemaah itu telatnya adalah ruku. Selagi masih dapat rukunya, maka kita masih bisa melakukannya ya. Selagi masih dapat rukunya, maka kita masih bisa masih belum masbuk ya. Ustazah, witir dibawa setelah tahajud hukumnya gimana? Boleh. Witir itu waktunya terpapar dari habis isya sampai azan subuh ya. Jadi misalnya sholat isya, ba'diyah isya lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, yang penting jangan witir lagi ya. Karena witir cuman boleh satu kali saja. Witir cuman boleh satu kali saja ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah orang meninggal hari ketujuh tahlilnya potong kambing untuk akikah? Akikah siapa? Kalau akikah anaknya boleh, tapi bukan akikah orang yang meninggal ya. Ustazah, sholat taubat apa harus dilakukan setelah selesai sholat isya? Tidak. Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam. Dan sholat sunat taubat termasuk salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya kita belajar bersama di akun ini ya. Oke ya guys, oke gitu ya. Kalau telat sholat rakaat satu berjemaah isya, duduk tahiyatnya 3 kali, betul sekali. Kalau telat satu rakaat, untuk rakaat keempat duduknya 3 kali. 2 tahiyat awal, 1 tahiyat akhir ya. Bolehkah mengakikahkan cucu? Boleh-boleh saja. Tidak ada masalah mengakikahkan cucu ya. Ustazah, oke ya, sholat hajat bisa dilakukan setelah sholat duha. Perhatikan. 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Oke. Di antaranya adalah sholat taubat, hajat,
istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Itu sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Itu adalah sholat-sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. Oke. Ustazah, apa anak yang diakikahi tidak boleh makan dagingnya? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ini ya guys, taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Sholat ini bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya. Oke, perhatikan. Caranya ini cuma kayak sholat sunat. Caranya ini cuman kayak sholat subuh saja. Contoh, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh aja, nggak ada bedanya ya. Ustazah, oke ya, bagaimana, oke, paham nggak teman-teman ya? Boleh pakai bahasa Indonesia, bolehlah. Niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat mandi junub, boleh pakai bahasa Indonesia, nggak jadi masalah ya. Kenapa manusia dianggap manusia yang sempurna? Karena dia memiliki nafsu lawamah dan mutmainnah ya. Kenapa Mbak pikirkan antara malaikat dan Mbak? Kalau malaikat semuanya baik, kalau setan semuanya buruk, manusia dan jin di antara keduanya. Ya, jadi benar-benar diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ustazah, oke ya guys ya. Ustazah, clear ya, aman ya teman-teman ya. Kalau masbuk di rakaat akhir bacanya tahiyatnya gimana? Kalau masbuk tahiyat akhirnya cuma di akhir. Ingat kalau teman-teman masbuk nanti imamnya tahiyat akhir, teman-teman tetap tahiyat awal. Karena setiap sholat itu hanya ada 1 kali tahiyat akhir di akhir saja. Hanya aja tahiyat akhir di akhir saja ya teman-teman ya. Jadi tahiyat akhir itu cuma di akhir saja. Ustazah, sholat taubat jam 4 boleh nggak? Sholat sunat taubat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, saya tidak disukai orang. Biarkan Mbak, tidak perlu semua orang suka dengan kita karena nggak semua mereka juga penting bagi kita. Ustazah, bolehkah tahajud bersama Isya di setengah malam, di tengah malam karena ketiduran? Boleh, tapi jangan keseringan karena waktu Isya itu adalah batasnya azan subuh. Ustazah, waktu bayi belum akikah, bolehkah setelah dewasa akikahnya? Jadi akikah pada usia 7, 14, dan 21 hari itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Maka setelah itu hukumnya sunnah biasa. Ya, setelah itu hukumnya sunnah sampai anaknya balik. Setelah anaknya balik, maka gugurlah kewajiban orang tuanya. Ya, maka kalaupun anaknya ingin mengakikahkan dirinya sendiri, dibolehkan, tetapi lebih bagus dia mengkurbankan dirinya daripada mengakikahkan dirinya. Karena akikah itu tugas orang tua, sementara kurban itu adalah tugas dirinya pribadi. Ustazah, aku telah melakukan sujud syukur setiap habis sholat rasanya nyaman. Benar, lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah ya. Langsung sujud top ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Gitu ya guys. Oke. Oke, Ustazah, oke, clear ya. Puasa sunnah sama sholat sunnah mana yang paling utama? Beda fadilahnya. Kerjakan aja, nggak usah dipikirin guys. Utama atau enggaknya kalau sunnah sama-sama sunnah. Kerjain aja guys. Ya hari ini bisa puasa sunnah lakukan. Besok bisa sholat sunnah lakukan. Eh, kerjain aja yang mbak mampu. Karena masing-masing fadilahnya itu berbeda guys. Oke ya. Oke ya guys.
Tapi kalau mana lebih bagus, sholat witir dengan sholat tahajud, ya witir. Tapi kalau antara puasa sunnah dengan sholat sunnah nggak bisa dibandingin karena dia dua dua ibadah yang berbeda. Guys, kalau kita membandingkan sesuatu itu harus dengan sesuatu yang sama. Ustazah mana lebih baik kurban atau umroh? Ya pasti umroh karena dia beda itu. Nah, jadi kalau kita membandingkan sesuatu, bandingkan dengan dua hal yang hampir mirip itu boleh dibandingkan. Tapi kalau puasa sunnah dengan sholat sunnah lah dua-duanya beda, dia nggak bisa dibandingkan. Jadi ke depan kalau kita ingin membandingkan sesuatu dalam hal berpikir sehari-hari, dalam melihat anak, dalam melihat rezeki, nah dia harus dibandingkan dengan yang senada. Contoh, andaikan ada di antara teman-teman ingin membandingkan diri dengan orang lain untuk memotivasi, ya cari orang seumuran dengan kita. Jangan usia kita 40 tahun kita bandingkan rezeki kita dengan orang yang usia 50 tahun, itu nggak bisa. Jadi bandingkannya harus senada. Paham nggak kira-kira guys? Ya, jadi sholat sunnah dan puasa sunnah nggak bisa dibandingkan. Jadi kita boleh apple to apple membandingkan sesuatu yang senada. Ya, kalau nggak senada dia nggak adil untuk dibandingkan ya, gitu ya guys. Oke, paham ya? Jadi kerjain saja. Kecuali kalau teman-teman tanya, mana lebih bagus puasa Daud dibanding Senin dan Kamis? Jawabannya Daud, karena dia senada, sama-sama puasa, gitu loh. Mana lebih bagus sholat sunat witir atau sholat sunat qobliyah subuh? Sama-sama sunnah muakkad. Mana lebih bagus duha atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh karena yang satu sunnah muakkad, yang satu sunnah biasa. Jadi kalau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang mirip gitu Mbak ya. Ustazah kalau mau sholat tapi badan kurang fit ya sholat saja walaupun sambil baring. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqo'idan, kalau nggak bisa ya duduk ya Mbak. Oke, tolong urutan sholat malam sama rokaatnya nggak ada, bebas aja. Mau sholat tahajud witir atau witir tahajud, mau tambah sholat taubat, mau hajat, urutannya tidak ada diatur dalam agama Islam. Ya, bebas aja Mbak ya. Oke, ya gitu ya. Oke. Ustazah, gimana kalau ada ustazah yang nggak adil sama jemaahnya? Emang diapain jemaahnya itu sama ustazahnya itu? Kepo pula aku. Kok pakai adil-adilan? Emangnya ustazahnya ngapain sih guys? Ustazah pula. Nggak adil sama jemaahnya. Emang jemaahnya diapain? Hah? Kepo pula aku. Oke gitu ya guys. Ustazah. Siapa sih yang di sini bukan ustazahnya ya? Udah nggak usah berharap sama manusia ya. Oke ya guys. Nah clear ya. Banyak kali yang teman-teman pikirkan itu kasihan aku ustazah nggak adil dipikirin, mertua nggak adil dipikirin, kasihan aku. Oke ya guys, patutlah yang awet muda di dunia ini cuma aku. Teman-teman banyak kali yang dipikirin, ku tengok. Tengok lah nih ya profil picture-nya aja nih, kayak orang galau aja semuanya. Tengok tuh miring-miring tuh. Ya banyak ustazah nggak adil dipikirin juga, mertua nggak adil dipikirin juga. Banyak pikiran kali. Kusengat lebah juga nanti semuanya. Ya guys. Nah gitu ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, kalau akikah nggak adil agak lain, ya kan guys. Ustazah, oke clear ya guys. Kalau baca Al-Quran apa harus berwudu dan menutup aurat? Oke. Baca Al-Quran menutup aurat. Tapi kalau wudhu tergantung. Kalau Qurannya itu full Arab, maka dia harus berwudhu. Tapi kalau Qurannya itu bercampur dengan bahasa Indonesia, maka tidak wudhu, tidak apa-apa ya, gitu ya guys. Bocil ketik tulus ya teman-teman ya. Maafin kalau nggak terbaca ya teman-teman ya. Karena aku tidak memilih-milih pertanyaan. Karena ini yang lihat banyak kali orangnya ya guys. Kita coba maksimalkan ya. Ustazah, bolehkah niat Muharram jam segini tapi aku masih punya hutang puasa wajib? Hari ini tidak ada puasa Muharram. Besok puasa Muharram tanggal 24, 25 ya. 24 adalah 24 puasa Tasu'a, 25 puasa Asyura ya.
Kalau habis sholat tahajud, apakah wiridnya harus bebas aja? Wirid bebas aja ya. Ustazah, bolehkah sholat sunat zuhur 4 rakaat, kadang 1 kali salam, kadang 2 kali salam? Bebas aja sih Mbak, ya aman ya. Kayak gitu ya guys. Siap Mbak Wiwin ya. Ustazah, orang haid apakah boleh baca Al-Quran? Quran yang ada terjemahan, zikir pagi petang, buku-buku majmu' syarif, itu boleh ya Mbak? Ya. Tapi jangan Quran yang full Arab ya Mbak. Oke ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau doa istri untuk suami sudah meninggal, apa bisa meringankan siksa kuburnya? Bisa. Mbak boleh doa baca Quran, lalu doakan baca Quran Mbak untuk meringankan siksa kubur suami. Mbak boleh sedekah, doakan pahalanya untuk meringankan beban suami. Mbak boleh kirimkan Al-Fatihah, Mbak boleh kirimkan sholawat untuk meringankan siksa kuburnya. Sebenarnya batas tahajud itu pukul berapa ya Zah? Batas tahajud itu azan subuh. Selagi belum azan subuh, Mbak masih bisa tahajud sih. Ustazah, oke clear ya, Mbak. Oke, Ustazah, oke, sujud syukur dibaca berapa kali? 1 kali baca boleh. Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat ya guys. Contoh, hey kamu naik jabatan lo langsung sujud. Top. Wah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Oke, salam lalu kemudian jangan pakai salam. Atau teman-teman boleh, gini ya, boleh teman-teman salam kanan, salam kiri lalu sujud, Allah ya, setiap habis sholat. Salam kanan, salam kiri, sujud, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Itu adalah sujud syukur ya. Oke, gitu ya guys. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana. Puasa Muharram ya tanggal 24, 25 Juni, Tasu'a dan Asyura ya teman-teman. Ustazah, hutang Ustazah, jelaskan lagi soal Nabi. Alamak, datang lagi pun si kawan ini. Ya, Nabi ya. Fokus ya guys. Kejadian di bulan Muharram yang Allah berikan nikmat kepada para nabi. Yang pertama diciptakannya Adam dan Hawa di bulan Muharram. Yang kedua dinaikkannya derajat Nabi Idris setelah dihinakan oleh umatnya di bulan Muharram. Yang ketiga adalah disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit kulitnya di bulan Muharram. Kemudian disembuhkannya Nabi Yakub dari sakit butanya di bulan Muharram. Ya, dikeluarkannya Nabi Nuh dari perut ikan setelah dikurung 40 hari di bulan Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim dari dibakar oleh Raja Namrud di bulan Muharram. Kemudian diselamatkannya Nabi Musa dari Bani Israel, ya dari Firaun di bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah di bulan Muharram. Sujud syukur setelah zikir dan doa boleh nggak? Boleh. Boleh saja, tapi biasanya lupa. Makanya aku selalu arahkan sujud syukur itu setiap habis sholat ya. Supaya nggak lupa. Karena kalau udah doa-doa itu biasanya kita pengen buang air kecil, kepanasan, ujung-ujungnya lupa sujud Mbak. Jadi kalau bisa sih langsung aja setelah sholat gas sujud syukur baru zikir dan doa ya. Ustazah, apakah boleh orang berkurban makan daging kurbannya? Boleh. Nanti kurban kita bahas udah dekat-dekat harinya, tenang aja. Insya Allah kalau usia panjang aku temani terus ya. Klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Oke, aman ya teman-teman ya, Masya Allah. Boleh ke bulan Syuro membangun rumah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, oke aman ya. Pokoknya kita berteman terus, ketemu di akun ini, kita live. Tadi jam 6:15 sudah mulai belajar, ya kan? Apa yang dibaca kalau sujud syukur? Sujud syukur itu sujud kalau kita
mendapatkan sebuah nikmat atau sujud syukur aja setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah ya. Oke gitu ya. Lapor ustazah, kista anak saya udah mulai hilang, gak rugi beli 4 jerigen. Yeay, testimoni madu guys. Nanti aku spill lagi madunya ya, karena kita udah mau kajian, nanti 9.30 kita spill madunya. Kista loh guys, kista anaknya hilang. Masya Allah. 4 jerigen ya. Masya Allah. Madu guys. Ya siap. Bolehkah menjual cincin nikah? Boleh. Nggak jadi masalah mbak. Ya itu kan cincin nikah itu setelah nikah menjadi punya kita ya. Masya Allah. Mantap ya. Kemarin ada testimoni Miom. Yang promilnya udah banyak berhasil. Yang diabetesnya udah banyak yang normal. Udah gitu guys. Walaupun kita nggak sakit apa-apa. Minum madu beda kualitas guys. Kita sehat dan bugar. Banyak orang sehat tapi nggak bugar.